Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 133. Masa yang lalu telah terlewati, pahit dan manis telah dijalani. Kenshin akhirnya melanjutkan sekolahnya lagi. Setelah beberapa bulan, ia bekerja menjadi cleaning service. Kenshin yang di sore itu, nampaknya ia telah berpamitan pada sejumlah orang, serta beberapa temannya. Namun anehnya, Kenshin tak berucap tentang hal itu ke seseorang. Dirinya, yang selama ini menjalani pekerjaan, ternyata tak sengaja telah mengukir cerita, membuat sebuah kenangan, meskipun ia sendiri tak menyadarinya. Kauri, setelah Kenshin meninggalkan tempat ini, ia langsung masuk ke kantornya. Kauri terlihat tergesa-gesa, hingga beberapa tanya yang diucap dari temannya tak sempat dijawab, dikarenakan dirinya harus cepat-cepat pergi ke suatu tempat. Kauri sudah berencana, selepas pulang ini, akan ke rumahnya Kenshin. Sementara saat itu, pemandangan di luar, yang ada di halaman parkir, Yudis dan temannya, serta Shirley dan Mei Mei, terlihat belum beranjak. Mereka masih berdiri, menatap sesuatu hal yang baru saja berlalu. Langkah mereka terhenti. Sejenak mereka berpikir, antara percaya dan tak percaya, dikarenakan seseorang yang selama ini mereka anggap orang rendahan, sering pula dijadikan bahan omongan, bahkan secara langsung mereka pernah permalukan. Ternyata yang dimaksud itu bukan orang biasa seperti yang ada dipikirnya selama ini. Shirley, seorang wanita karir yang beberapa menit lalu bicara tentang Kenshin, tentang kejelekannya yang memang ia sengaja ia buat sendiri, diungkap di depan banyak orang. Kini dirinya jadi merasa bersalah sendiri. Rasa malu pun tak bisa dihindari. Apalagi para karyawan di sini yang ada di samping kiri dan kanannya, mereka pun memperhatikan, seolah baru saja tahu bahwasannya mereka yang sedang berkumpul itu tadi telah bicara tidak baik, merendahkan tentang tuan muda. Di saat perasaan yang tak enak itu, sehari sebelumnya, Yudis pun jadi teringat Shirley yang berkata agar tak usah dilanjutkan membuat perhitungan ke cleaning service tersebut. Namun Yudis saat itu tetap saja bersikeras melakukannya. Shirley sendiri yang mendapat firasat sebelumnya. Anehnya, ia pun di hari ini tak menghiraukannya lagi, tetap melanjutkan rencananya bersama Yudis dan temannya. Tadi telah melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia sendiri jadi teringat pula akan ucapan Rena yang di waktu kemarin, yang mengatakan tentang sesuatu hal, tentang pekerjaan seseorang. Si Rena yang kemarin berkata, "Hei Sai, kamu itu jangan suka merendahkan pekerjaan orang. Apalagi ke cleaning service itu, entar bisa-bisa kamu yang menjadi malu sendiri." Saat itu, Shirley menganggap aneh ucapan si Rena. Kini, di saat ini, dia baru menyadari bahwasannya apa yang dimaksud temannya itu benar-benar menjadi kenyataan. Di tengah mereka masih terhenti, nampaklah Kauri yang berjalan dengan agak berlari. Kauri itu terlihat menuju mobilnya sendiri, yang saat itu antara dirinya dengan rombongan Yudis masih ada di halaman parkir yang sama. Hingga Yudis dan temannya itu pun melihat ke Kauri, wanita yang tadi ikut meeting bersama, sempat marah pula menegur dirinya. Kauri itu terlihat tergesa-gesa sekali. Segera saja ia membuka pintu mobilnya, lalu ia pun menjalankannya. Waktu yang terasa sempit, dada yang terasa sesak, Yudis dan temannya pun kemudian meninggalkan perusahaan Intel Corporation. Terlihat saat mereka berjalan, wajah-wajah pegawai di tempat ini yang ada di luar sedang berdiri itu, mereka semua memandang dengan wajah tanpa senyum, yang menandakan bahwasanya mereka telah mengetahui apa yang sebelumnya terjadi.
Di lain tempat, Ririn yang bersiap akan pulang telah mendapat kabar jika esok hari ada beberapa pegawai baru yang akan kerja di tempat ini, yang sekantor pula dengannya. Pegawai itu, salah satunya, bernama Sirena Larazati, wanita yang kemarin sempat bicara dengannya. Ririn pun, di saat ini, dirinya belum mengetahui akan perihal tentang Kenshin yang akan ke luar negeri, melanjutkan sekolahnya. Beberapa menit pun terlewati. Setelah melalui perjalanan, Kenshin kini telah sampai di rumahnya sendiri. Segala perbekalan yang tadi pagi ia telah siapkan segera saja dimasukkan ke dalam mobil. Kenshin akan diantar oleh salah seorang yang bekerja di rumahnya. Namun, sebelum itu, ia telah berpesan pada Iwan, temannya, untuk sementara tinggal di sini dulu sampai lukanya benar-benar sembuh. Bahkan, Kenshin itu pun telah meminta Iwan agar dirinya setelah ini bisa kerja di sebuah perusahaan yang kini ada Rena dan Ririn. Di tempat itu, Iwan pun sudah memikirkannya, sudah mempertimbangkan, apalagi semenjak tadi malam ia telah mendapat cerita, mendapat sejumlah arahan bagaimana nanti selepas temannya tak ada di sini. Dikarenakan Iwan yang memang orangnya mandiri, hal seperti itu pun tak menjadi masalah. Iwan pun bersikeras berencana jika sudah merasa baikan akan kembali ke tempat kosnya. Meskipun Kenshin telah menawari dirinya sebuah tempat tinggal, namun Iwan tetap saja memilih seperti biasa. Di malam itu, di hari sebelumnya, percakapan pun berjalan hingga beberapa waktu. Dua orang teman saling bercerita dan mendengarkan hingga tak terasa segala yang dibicarakan menjadi begitu bermakna. Iwan pun mengerti akan Kenshin yang melanjutkan sekolahnya. Begitu pula Kenshin sendiri yang menyadari akan sikap Iwan yang selama ini memang begitu apa adanya. Akhirnya, di waktu ini, di sore ini, dua orang yang saling bersahabat itu akan berpisah. Waktu yang panjang sudah mereka lewati bersama, suka duka telah dijalani. Kini ada pertemuan, ada pula perpisahan. Kenshin sudah mulai naik mobil dengan diantar mamanya sampai ke depan. Ayahnya sendiri masih ada di perusahaan. Setelah mengucap salam dan berpamitan, mobil pun berjalan. Arah yang dilewati tak seperti biasanya. Saat itu, mobil yang dinaiki Kenshin melaju lewat pintu gerbang belakang. Di saat yang sama, Kaori telah hampir tiba di rumahnya Kenshin. Mobilnya sendiri masuk di kompleks perumahan itu lewat pintu utama di gerbang pintu depan. Jadinya, Kaori pun tertinggal oleh waktu, tak sempat bertemu Kenshin di rumahnya. Namun, ia belum tahu akan hal itu. Kaori pun melanjutkan melaju ke depan, berjalan ke tujuannya. Kenshin sendiri saat ini merasa ada hal yang kurang. Ia pun mencoba mengingatnya. Setelah dicari sambil dalam perjalanan itu, ternyata handphone lamanya tertinggal di rumah yang dalam kondisi tak menyala. Oleh sebab itulah, Kaori yang dari tadi tak bisa menghubungi mobil Kenshin pun semakin menjauh. Kaori akhirnya telah tiba. Tepat saat ini, ada di depan rumahnya Kenshin. Kaori pun keluar. Segera saja ia melangkah, menekan tanda bel merah yang ada di pintu pagar. Lalu keluarlah penjaga. Kaori pun bertanya tentang Kenshin. Di saat yang sama, mamanya Kenshin sendiri melihatnya. Lalu, segera saja menemui Kaori. Kaori pun menyapa, mengucap salam, dengan senyuman pula. Setelah menguraikan pertanyaan, akhirnya, Kaori mendapat kabar tentang Kenshin yang baru saja berangkat, yang saat ini sedang menuju ke bandara. Kaori pun terkejut dibuatnya. Berita itu, mengapa tak ia dapatkan? Lalu, setelah mendapat nama tujuannya, Kaori segera saja pamit undur diri. Mobil pun berjalan. Perasaannya jadi tak enak lagi. Dirinya pun dalam perjalanan itu merasa galau dan cemas. Dengan tergesa-gesa sekali, Kaori segera menuju ke bandara yang dimaksud. Meskipun ini dirasa sudah terlambat sekali, Kaori tetap saja melanjutkan
perjalanannya itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.